Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Karena setiap kejadian tidak ada yang kebetulan, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, setiap kejadian akan membawa manfaat bagi orang yang beriman. Setiap hari kita dihujani berita, dan tidak ada berita itu kecuali pasti ada hikmahnya. Yang sekarang sedang heboh di antara kehebohan lainnya adalah tentang kemewahan. Yang asalnya gaya punya moge, sekarang mau dijual katanya. Yang asalnya pakai jam mahal, sekarang disembunyikan. Yang pakai cincin berlian dan sebagainya, sekarang sebagian menjadi menderita. Kita akan coba kaji hikmahnya, hadirin. Sebetulnya secara sederhana manusia itu sangat ingin bahagia. Bahagia, tua muda, Islam tidak Islam, ingin bahagia. Tapi sebagian besar tidak tahu bahagia itu di mana dan bagaimana. Ada yang menyangka bahagia dengan harta, sehingga dia habis-habisan mencari harta, tidak peduli halal dan haram. Ada yang menganggap bahagia dari jabatan, kasakusuk. Ada yang menganggap bahagia dari popularitas. Kita lihat mati-matian bikin konten agar viral, agar nambah followernya. Apakah pasti bahagia? Tidak. Ada yang dengan memuaskan nafsu, berzina sana sini, selingkuh, berbuat maksiat. Apakah pasti bahagia? Tidak. Bahagia itu pernah kita bahas di sini. Pintunya adalah surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl 97. Tolong Bapak Ibu dibuka nanti ayat ini ya. Namanya bahagia itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana orang yang hayatan thayyibah? Hatinya tuh tentram, nyaman, adem dalam segala keadaan. Dalam lapang, sempit, punya uang, tidak punya uang, sehat, sakit, dipuji, dicaci, sedang lapang, di kemudahan, dalam kesusahan, ajeg saja. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, sungguh menakjubkan, semua urusannya itu jadi kebaikan. Pernah ada seorang ulama ditengok oleh ulama lainnya, beliau sudah sakit 4 tahun di dalam sebuah kamar. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu Syekh? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, aku merasa aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mungkin tidak ada yang lebih bahagia selain diriku ini. Ini perkataan yang benar. Padahal beliau berbaring di kamar 4 tahun sakit. Karena beliau bisa mengetahui hikmah dari sakit. Lanjut, hadirin.
Jadi, apakah kaya pasti bahagia? Tidak? Tolong jawab. Tidak atau tidak tahu? Mungkin belum, karena belum nyoba ya. Kalau saya hakul yakin orang kaya itu belum tentu bahagia. Kecuali dua, menjemputnya jadi amal soleh, dan ketika sudah punya jadi amal soleh, di sanalah bahagia. Coba punya istri yang cantik jelita, kira-kira bahagia tidak, Pak? Kenapa wajahnya jadi melongo begitu ya? Jangan ngebanding-banding, Pak. Rumah tangga itu tidak membuat bahagia, kecuali rumah tangga yang memang dijadikan amal soleh. Istri bapak itu tidak membahagiakan bapak, Pak, kecuali kalau menyikapi istri jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri, bapak bisa beruntung, fakana khairullah, kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki, fakana khairullah, maka itu baik. Jadi kalau lihat sekarang berita para koruptor itu ya, stres sekali mereka tuh. Apakah punya mobil bagus bahagia? Tidak, tidak sama sekali. Dunia ini hanya menyenangkan lahir, bukan batin. Batin itu senangnya kalau jadi amal soleh. Jadi misal ya, ini koruptor, nauzubillahi min dzalik. Dia mencari rezekinya, bukan mencari, menjemput rezekinya dengan cara yang batil. Pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, ini pasti, Pak. Pasti tidak tenang. Karena setiap dosa itu dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Jadi selama bekerja saja dia takut terbongkar. Nah sekarang yang sedang risau-risau itu pasti yang culas-culas, tambah lagi risaunya. Allah kalau mau tuh mudah saja ya membongkar. Makanya kalau menjemput rezeki itu tenang saja, hadirin. Saya bacakan sebuah hadis sahih ini. Penting ini hadis ini. Kalau paham hadis ini kita akan jauh lebih tenang ya. Hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma faraqallahu alaihi amro." Barang siapa yang duniawi ini menjadi cita-citanya, dikagumi orang, kaya raya, wah pokoknya dunia saja, tidak ingat akhirat, maka yang pertama adalah faraqallahu alaihi amro. Allah akan membuat urusannya itu ribet. Dari pagi sampai malam tuh ruwet. Namanya Mbak ruwet dan Mas ribet. Ya. Masalah aja. Dari mulai bangun itu pasti ribet. Apa aja jadi masalah. Termasuk pekerjaannya. Jadi nyaris mau sarapan tidak ternikmati. Gimana ini sudah beres belum? Gitu. Kan udah saya suruh marah-marah di mobil, padahal mobilnya mobil bagus. Yang benar dong, ngambek. Sampai ke kantor emosi. Rapat marah-marah, makan siang jengkel, mau pulang harusnya kita tuh untung 9 miliar. Kenapa cuman untung 8,9? Begitu. Tidak 100. Ruwet, mau tidur, susah tidur. Susah. Ini saya ada kawan belum dapat hidayah. Baru bisa tidur jam 4 pagi, Pak. Jadi kalau nelpon tuh malam, ngajak main lagi malam. Luar biasa. Susah tidur karena memikirkan dunia. Karena memang oleh Allah dibuat ribet. Jadi urusan tuh enggak membuat tidak bisa menikmati dunia yang ada. Mau kasur empuk, mobil mewah, ribet saja.
Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Nah, ini yang repot nih. Oleh Allah dibuat di pelupuk matanya tuh faqrahu ainai. Takut miskin, fakir. Itulah walaupun udah banyak tetap nyari lagi terus saja. Nggak ada berhentinya. Udah untung banyak, pengen lebih banyak, pengen lebih banyak. Karena dia merasa tidak cukup dan dia akan kikir untuk kebaikan. Fakruhu baina ainai. Nanti ada ayatnya ya, ayat Al-Baqarah 268 itu ya. Kenapa orang jadi pelit? Kenapa orang bakhil? Kenapa sih ya? Diantaranya ini, karena cita-citanya duniawi, maka disimpan di pelupuk matanya. Dia orang-orang pecinta dunia nggak mau bayar zakat. Kalaupun bayar zakat fitrah, ya. Kalaupun bayar, diusahakan di korting. Cari konsultan zakat yang paling bijaksana. Pajak aja ada konsultannya, itu hadirin buat ngakalin ya. Tapi kalau untuk zakat harusnya udah nggak ada. Berapa Bapak zakatnya? 600, bayar 700, bayar 1 M, takut ada yang luput. Tapi para pecinta dunia nggak mungkin bayar zakat. Pelit dia Pak. Kecuali untuk ria ya. Bangun masjid untuk ria. Karena itu sebetulnya dia nggak ada kepentingan untuk mencari ridho Allah. Dia kepentingannya masjidnya supaya dikenal, ini masjid saya, ini pesantren saya, ini yang membangun. Dia ya lebih suka membangun untuk kepentingan pujian. Nauzubillah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak akan keluar dari ketentuan yang direncanakan Allah. Walaupun dia kerja keras siang malam, ya tetap saja dia bakal dapat apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Cuma dia menderita karena cita-citanya duniawi, ingin dikagumi orang, ingin dianggap hebat, kaya, ingin dianggap sukses, tidak ada kaitan dengan akhirat. Bagaimana yang akhirat? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang memang bisnis itu, bekerja itu niatnya adalah jadi bekal akhirat, amal soleh. Yang pertama, jama'allahu lahu amroh. Yang pertama, Allah akan menghimpun urusannya itu. Jadi gampang, karena semua urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Kita perlu ini, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, digerakkan. Nego yang tadinya ruwet, dimudahkan. Kemudian kita perlu pendanaan, ada, dimudahkan, sehingga urusan itu tidak membebani, bahkan selalu nambah syukur karena ya Allah, mudah saja, ribet jadi kayak puzzle, ting teng ting teng. Begitulah kalau di lagu ini ya, mudah aja bikin ini, ada yang mau beli, didatangkan, negonya lebih gampang. Jadi dalam urusan itu tidak nyesek ke hati itu. Itu ciri-ciri orang yang akhirat tujuannya tuh nggak worth it lah dunia ini untuk bikin galau, untuk bikin sedih, kecewa. Enggak tuh, enggak ada di sini. Makanya yang kedua adalah waja'ala ghinahu fi qalbi. Dibuat oleh Allah hatinya tuh kaya, enggak ada luka-luka oleh duniawi ini. Selalu syukur. Enak sekali. Saudara punya sepeda jelek, murah, tapi puas dan bersyukur, lebih bahagia daripada sepeda ratusan juta tapi tidak bersyukur.
keluar model baru, aduh ini lebih bagus, mereknya keren, lebih ringan, otomatis, belum juga dinaikin, sudah maju, bisa. Baru beli HP bulan Desember, sekarang ada produk baru tahun 2023, bisa nyesek itu Pak. Mobil juga begitu. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena yaitu tidak kaya hatinya. Coba itu, alhamdulillah. Jazakallah khair. Rezeki begini Pak. Ini kenapa putih Pak? Susu kambing. Bayangkan. Kambing siapa ya? Kambing kan punya air susu kalau hamil, bukan begitu? Siapa yang menghamili? Kita tidak tahu. Yang meresnya siapa? Memerah. Demi Allah Pak, kalau rezeki saya sampai ke sini, nggak usah pakai nyari kambing atau minta izin ke suami kambing dan sebagainya. Ada. Begitu nanti itu Pak, kalau kita cita-citanya akhirat, akan dibuat sedemikian rupa oleh Allah, tidak ribet hidup ini. Bisnis itu tidak ribet. Kerja itu tidak ribet. Musim mutasi bagi pecinta akhirat, rileks saja. Nggak ada takut. Wah nanti nggak dapat jabatan ini. Jabatan nggak lama lah. Cuman dah. Betul? Yang lama itu galaunya. Tinggal istiqoroh, kalau baik untuk dunia, untuk mudahkan, kalau baik untuk agama, maaf, baik untuk agama, untuk akhir dari urusan, untuk bekal akhirat, ini dimudahkan. Kalau enggak, jangan dan jauhkan saya darinya. Udah rileks saja, tidak usah banyak pesaing, ya nggak apa-apa. Kenapa ribet dengan kompetitor? Kompetitor kan hamba Allah juga. Kompetitor itu Allah yang ngasih rezekinya. Tidak usah ribet. Apa yang untuk kita tidak akan jatuh ke orang, apa yang untuk beliau nggak akan jatuh ke kita. Kompetitor itu cara Allah supaya kita belajar banyak. Tanpa kompetitor nggak menarik. Balap karung sendirian pasti memalukan, ya. Walaupun juara tidak berharga kalau lawannya TK. Kompetitor itu cara dari Allah. Katanya kalau dikejar anjing kita baru tahu larinya cepat. Benar? Tergantung anjingnya, Pak. Kalau anjingnya ompong, rabun, kita tidak lari. Nah, hadirin sekalian, makanya bisnis tidak usah pakai cemas-cemas. Yang membagikan rezekinya kan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal luruskan niat, perbaiki cara yang Allah sukai. Kan amal soleh itu dua kuncinya, niatnya lurus, caranya benar. Sudah di situ saja, nggak akan kemana-mana. Tidak usah pakai licik, tidak usah pakai korupsi, tidak usah pakai sumpah palsu, tidak usah pakai muji-muji berlebihan. Tenang saja. Kalau dagang ya sederhana aja. Ini mangga, bagaimana mangga ini manis atau tidak? Saya belum, tidak usah. Emang saya udah kunyah semua, nggak usah begitu. Kalau yang dicoba seperti ini Pak, saya kurang tahu apakah ini sepohon atau tidak. Bapak coba saja ini. Wah maaf ya, mangganya nggak cocok dengan yang saya harapkan. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Mau beli mobil, kita jual mobil. Berapa harganya? Misalkan 150 juta, ditawar 50 juta ya. Nggak usah kecewa ya. Nggak usah jengkel. Yang benar dong Pak. Mau ngapain marah-marah? Bagi kita kan jualan tuh amal soleh. Tetap baik.
udah nego berhari-hari, ternyata enggak jadi. Namanya juga bukan rezeki kita, tapi rezekinya rezeki pahala, pahala sabar. Kita baik kepada klien itu bukan supaya mereka beli. Kita baik kepada klien itu sebagai amal soleh kita. Beli atau tidak Allah nanti yang menentukan. Enak kan? Enak hadirin. Bisnis nggak bikin sakit hati, nggak bikin stres, nggak bikin galau. Kalau cita-citanya jadi amal soleh. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دور